Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar, kawan. Mari kita pagi ini mengucapkan syukur yang alhamdulillah bisa diberi waktu, bisa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semalam kita diistirahatkan begitu nyenyak, kemudian pagi hari ini dipercaya oleh Allah kembali untuk melanjutkan amanah, semoga semuanya lancar. Dan termasuk beberapa di antara Anda mungkin ada yang badannya merasa kurang sehat, juga segera disembuhkan ya. Dan kita sama-sama menyimak program Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Masya Allah. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam, semangat pagi lagi. Alhamdulillah. Ini yang membuat sumringah gitu ya Ustadz. Iya, semangat terus pokoknya. Masya Allah, sudah dibilas dengan wudhu 5 kali gitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Di mindsetnya tadi itu, wah selalu sehat. Wah ini benar-benar meniru Rasulullah. Selalu semangat, bukan cuma sehat saja. Semangat. Masya Allah. Ustadz, kemarin itu kan kita ngobrolin ini ya Ustadz ya, supaya bagaimana kita tuh terlihat selalu sumringah. Sudah dicontohkan oleh Nabi dan juga sahabat-sahabatnya gitu. Dipenuhi dengan ilmu gitu ya. Satu di antaranya begitu. Orang kalau ada ilmunya itu ketok tenang, omong itu enak gitu ya Ustadz. Iya, benar. Tapi ada juga kan ya Ustadz ya, orang itu berilmu ini tapi ternyata ngeremehkan orang, malah terlihat sombong itu Ustadz. Gimana itu Ustadz? Auranya nanti yang terpancar itu. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Iya, ini kalau bicara ilmu itu sesungguhnya ya butuh waktu yang cukup juga Mbak Yu ya, cukup lama maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita sekali lagi memanfaatkan pagi yang sangat berbahagia ini, yang sangat mulia ini untuk seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa membuka hari, memulai hari dengan ilmu sesungguhnya membuat kita bahagia. Ini kata kunci yang saya refresh kembali. Kenapa ada orang yang katanya berilmu ya tetapi kok tampaknya tidak memberikan kebahagiaan ya, tidak memberikan ketentraman, bahkan jadi suruh sering ngepek malah ngomong ngepek tuh. Iya. Ya akhirnya seringnya kayak ini. Iya. Istilah orang Surabaya ini ya. Sehingga orang bicara dengan dia itu sering jengah ya. Sering duh kok gini ya gitu ya. Ya bener sih kan ya. Yang dia kata bener gitu ya. Kita nggak bisa menolak apa yang dia sampaikan kebenarannya. Tetapi kok rasanya rasa mati gitu ya. Iya betul. Iya. Kenapa begitu ya? Sekali lagi kembali bahwa kalau ilmu itu adalah cahaya, maka hatinya terterangi oleh ilmu itu tadi. Kalau sampai orang berilmu tetapi tidak membawa cahaya, berarti ada yang salah terhadap ilmunya itu. Gimana salahnya? Nah tentu kita tidak bisa bicara secara spesifik ya, kita hanya umum saja ya. Ilmu bisa akan menjadi celaka atau mencelakakan kita atau menjerumuskan kita. Yang pertama, bila ilmu kita pelajari niatnya bukan untuk memperkuat keimanan kita dan memperbanyak amalan soleh kita. Jadi mesti kembali yang pertama pada niatnya. Kita mencari ilmu, kita mengumpulkan ilmu. Ya, seperti pagi hari ini misalnya kawan-kawan sekalian mendengarkan Dialog Fajar untuk apa sih kan gitu tadi ya. Kalau untuk menambah cahaya di dalam hati sampai nanti. Amin.
Kan nggak bisa yang lainnya kan. Iya. Masa ada sertifikat pendengar Dialog Fajar 1000 kali. Ya Allah. Iya, kan sudah bisa lebih 1000 kan Mbak Ayu gitu ya. Iya. Biasanya gitu ya. Untuk apa? Kan nggak ada apa-apanya, nggak ada untungnya, nggak ada baiknya, nggak ada. Pokoknya nggak ada apa-apanya lah itu. Nggak ada poinnya kan. Iya. Poin manfaat yang dia dapat atau diperoleh kawan-kawan semuanya kan, apakah yang kita bahas, apa yang kita obrolkan ini, apa yang diajarkan Rasulullah dari hadis-hadisnya atau makalah dari para ulama, para masyayikh yang mulia, yang baik itu menyentuh di dalam hati kita sampai kepada jiwa kita. Kalau tidak, ya tidak ada artinya. Tidak ada artinya, maksudnya manfaatnya tidak besar, atau malah kalau dibalik tadi itu dimanfaatkan menjadi sesuatu yang buruk. Nah, begitu pula kalau kita belajar. Kalau setiap kita mendapatkan ilmu, setiap kita mendapatkan ya pelajaran, hikmah atau apa saja yang semacam itu, terus membuat hati kita keras, membuat hati kita semakin sombong, berarti nawaitunya memang tidak untuk memperoleh kebaikan, tidak untuk menerangi cahaya di dalam hatinya, membesarkan, menguatkan cahaya di dalam hatinya. Yang kedua karena nawaitunya salah, kemungkinan juga kalau tidak niatnya yang salah, yang kedua adalah caranya yang salah, caranya yang tidak benar, caranya yang tidak lurus gitu ya. Maka sekarang ada istilah plagiasi itu Mbak Ayu ya. Hanya pikirannya kan sudah apa namanya kapital gitu ya Pak, ya materi gitu ya. Jadi kalau menggali ilmu itu untuk atau dengan metode atau dengan cara yang ya kayak kita berjual beli lah gitu ya. Lu bayar berapa, lu dapat apa kan itu. Itu kan yang didapat ya tentu bukan cahaya, yang didapat ya transaksi, selesai kan itu ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sumber itu ya. Sumber ilmunya didapat dari siapa? Apakah orang yang menyampaikan, orang yang memberikan itu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang waro, orang yang zuhud itu ya, orang yang alim itu. Kalau tidak ya ilmu yang kita dapat nah kemana, untuk apa kan begitu. Kecuali hanya akan mengeraskan hati dan memperbesar kesombongan, merasa yang paling benar, merasa yang paling berkuasa ya, merasa yang paling otoritatif kan itu. Ini yang menyebabkan ilmu yang banyak sudah difahami itu tidak menjadi penerang bagi hatinya, sehingga omongannya, sikapnya, kemudian ya tindak tanduknya di hadapan orang itu tidak menunjukkan betapa tinggi, betapa mulia yang namanya ilmu itu, sehingga pemahaman derajat ilmu itu menjadi loh kok begini jadinya ya itu ya. Padahal kan itu loh, ya saya sudah mondok di sana berpuluh-puluh tahun misalnya gitu ya. Oh dia sudah kuliah sampai S5 itu ya. S4, S5 atau enggak Mbak? Mungkin ada, tapi kalau ini tahu ya S3. Iya. Ini maksudnya adalah sudah begitu lama dia belajar suatu ilmu, tetapi tidak mencerminkan tindak tanduknya, ucapannya, perilakunya, sikap sosialnya itu bagaimana ilmu yang dia raih kan itu. Maka kan kita pedih ya, kita perih ya di berita-berita ada orang yang memiliki otoritas ilmu yang tinggi, ternyata terjebak atau menjadi pelaku korupsi kan itu ya, pelaku kejahatan yang naudzubillah min dzalik. Dan dia berilmu ya Ustaz. Ya dia berilmu, enggak tega kita menyebut di majelis ini kan itu ya. Ini kan faktanya. Maka dari itu kawan-kawan sekalian oleh Allah, ilmu ini jangan sampai 3 itu tadi salah gitu ya, apalagi yang keempat, kelima dan seterusnya ya. Setidaknya 3 yang pertama itu harus benar, niatnya benar, caranya benar, sumbernya juga harus benar kan itu ya. Ini pertanyaannya Mbak Ayu ini.
Padahal ada 3 loh ya. Asadun nas itu ya. Orang yang akan bahagia, malam yang paling bahagia. Kita teruskan Mbak Ayu ya. Boleh, Ustaz. Ini yang ketiga atau yang terakhir ya. Iya. Siapa orang yang menjadi orang yang paling bahagia menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Yang pertama kan sudah kita lihat tadi, orang yang hatinya dipenuhi dengan ilmu. Yang kedua, orang yang sabar dengan tubuhnya, dengan fisiknya, dengan badannya gitu ya. Sehingga dia bisa memahami, dia bisa mengikuti gitu ya, bisa menjaga gitu ya, bisa memenuhi hak-hak tubuhnya. Dan yang ketiga adalah wa qana'atun bima fil yad. Kata beliau yang ketiga, orang di dunia ini akan menjadi orang yang paling bahagia apabila dia menerima apa yang ada di tangannya. Masya Allah. Menerima apa yang ada di tangannya. Ini apa sulit ya? Tidak juga. Enggak, Ustaz. Tidak, mudah sekali. Yang sulit itu gengsinya itu. Lah itu apa? Jadi kan kenapa kok bisa gengsi? Karena dia tidak melihat apa yang ada di tangannya, dia lihat apa yang di tangan orang lain, kan begitu? Iya, Ustaz. Kan begitu. Sehingga kalau dia mau melihat apa yang ada di tangannya, maka dia pasti akan bersyukur dia. Tapi untuk bersyukur kan harus menerima dulu. Kalau dia tidak menerima kan, ayo lo kerjanya lo males kok oleh bonus segede misalnya gitu ya. Misal padahal saya rajin ya, itu bukan ayo ini loh ya, ini ayo yang sempana loh. Oh ya, bukan ya. Ada juga yang gini, Ustaz, ya kenapa kok melihat nikmat orang lain, tidak melihat nikmat di tangan? Ya karena kacamatanya matanya ada 4 tambahan 2 kacamata, ada aja. Iya, bolehlah. Tapi tetap tidak menguntungkan toh. Iya kan, hanya kan buat sedih kan? Iya, betul. Hanya kan buat sedih. Betul. Ketika kita bisa menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang sudah ada di dalam genggaman kita, maka kita akan menerima dan kemudian mensyukuri, dan setelah itu kita akan menggunakan sebaik-baiknya. Ya. Nah, yo nek wis ngerti gaji ini 100 juta kan itu ya. Masya Allah, amin ya Allah. Mek ya. Ngono kok ya rekreasinya neng bulan. Oh iya ya Allah. Ya, rekreasinya ke bulan loh, Pak. Ya Allah. Naik apa itu, naik pesawat itu ya, ulang-alik itu. Nah, iya. Ya jelas sorot udah itu ya. Iya. Contohnya. Pokoknya kalau kita tidak bisa menerima apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita terima, kita berkeluh kesah, ya kita iri terhadap apa yang sudah dicapai oleh kawan kita, kolega kita, saudara kita, yakinlah akan tersiksa hidup kita. Tidak akan ada ketenangan. Tidak akan ada ketenangan. Sebaliknya, kalau kita mau menerima apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita raih, itu menenteramkan. Itu menenteramkan, Pak. Ya misalnya saya naik mobil apa ini, Kalia lah misalnya gitu ya. Terus kemudian di sebelah saya ada apa? Oh, ini nggak boleh nyebut merek ya. Nggak apa-apa. Sekali kan. Sekali ya. Ya sing apik pisan eno sebelahku. Misalkan Ferrari misalnya gitu ya. Ya Allah. Itu enak di Ferrari karo Kalia kan itu ya. Tergantung, Ustaz. Loh, kalau pakai makalah ini ya enak Ferrari, saya naik Kalia kan, naik Kalia, saya naik Kalia kan itu. Yang naik Ferrari juga itu, enak Ferrari kan itu. Artinya kita menerima apa yang kita dapatkan. Tapi kan ada juga orang yang sudah naik Ferrari merasa juga tidak enak kan juga ada. Apalagi silakan merek lain yang lebih baik mau disebut. Enak merek itu loh, luwe ini kan gitu. Nah, saya juga gitu, naik kalian juga nggak enak karena apa? Bilang enak Ferrari gue ini gitu kayak. Begitu bayar pajak baru deh. Waduh. Ternyata enakan kalian. Kalian misalnya begitu misalnya. Nah, sama juga ketika saya naik motor gitu ya, melihat orang naik mobil. Waduh, enak naik mobil ya misalnya gitu ya. Gak kepanasan, gak kudanan kan gitu ya. Begitu macet, pasti sok duwe mobil lagi Mbak Ayu. Begitu macet, aduh. Gitu enak motor. Iya, kakiku sampai capek begini kan itu. Akhirnya begitulah tersiksa pikiran kita. Dan tidak ada kebahagiaan. Padahal sekali lagi
kalau kepingin menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, maka yang ketiga adalah qanaatun bima filiyat, itu menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah Ustaz. Selamat menjadi orang yang paling bahagia dan setiap saat membagi kebahagiaan kepada orang. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau nggak ada Ustadz Mim, nggak ada Fitriana Ayu, rasanya nggak bahagia. Gitu ya Ustadz. Doanya gitu ya. Ya karena tadi kita sama-sama belajar tadi ya di. Iya, ini sama-sama belajar loh ya. Sabar sama tubuh kita, kemudian menerima apa yang ada di tangan karena tidak mudah, tapi insya Allah bisa dilakukan begitu. Bisa, kita berusaha terus ya. Iya, insya Allah. Pokoknya tidak boleh absen di Dialog Fajar. Insya Allah. Terima kasih ya Ustadz Mim sudah mengingatkan, semoga bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafiz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.